Selamat datang di channel Kantohe TV. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Bagi yang belum, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Subscribe itu gratis kok, dan supaya Anda yang lebih dulu tahu, kalau saya udah upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share videonya, agar lebih banyak orang yang bisa gabung dan baca cerita-cerita menarik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Bab 6. Tamu tak terduga. Sementara mereka masih berpandang-pandangan dengan perasaan kecewa, terdengar suara bibi Jupiter memanggil-manggil. Matilda Jones, bibinya itu, memiliki suara nyaring, sebanding dengan tubuhnya yang besar. Jupiter, terdengar suara Nyonya Jones dengan jelas. Ini, ada yang mencari? Di mana lagi kau sekarang, Jupiter? Astaga, sejam yang lalu masih kulihat di sekitar sini. Ada seorang anak laki-laki yang ingin bertemu. Anak Meksiko. Mendengar kata anak Meksiko, ketiga remaja yang berada dalam trailer langsung teringat pada hal yang sama. Pedagang yang berjualan burung nuri. Bicaranya dengan logat Meksiko, mereka bergegas-gegas ke lorong 2. Di lantai trailer ada satu bagian berbentuk bujur sangkar, yang bisa dibuka. Di bawahnya melintang sebuah pipa besi yang besar. Mereka masuk ke situ, lalu merangkak sejauh kira-kira 10 meter dalam pipa, sampai ke belakang trali besi. Pit yang paling depan menggeser trali itu ke samping. Ketiganya lantas merangkak keluar dari lorong 2. Kini mereka berada di belakang mesin cetak yang sudah usang, tapi sudah diperbaiki kembali. Dengan mesin cetak itulah trio detektif membuat kartu-kartu nama serta kepala surat mereka. Mereka berada di bengkel Jupiter yang sebelah luar, letaknya di suatu pojok kompleks tempat timbunan barang bekas. Tak ada yang bisa melihat mereka di situ, karena terlindung di balik tumpukan barang-barang tua. Di bawah atap yang tingginya hampir 2 meter dari tanah, dan terpasang menempel pada sisi dalam pagar yang mengelilingi kompleks itu. Jupiter menaruh gergaji listrik, mesin bor serta peralatan lainnya. Semua berasal dari tumpukan barang rombengan yang dibeli oleh Paman Titus, dan kemudian diperbaiki sendiri oleh Jupiter. Iklim daerah California Selatan bisa dibilang kering sepanjang tahun. Oleh karena itu mereka bisa bekerja terus di luar. Tapi kalau sekali-sekali hujan turun, ada lembaran plastik yang bisa diselubungkan untuk melindungi peralatan. Bibi masih memanggil-manggil terus. Ketiga remaja itu mengitari beberapa tumpukan barang dan muncul di bagian pusat tempat timbunan, dekat gerbang depan di mana kantor perusahaan itu terletak. Bibi tadi memanggil, tanya Jupiter. Bibinya berpaling. Ketika mendengar suaranya, di belakang wanita itu nampak seorang anak laki-laki berbangsa Meksiko. Tingginya hampir sama dengan Bob. Pakaiannya robek-robek. Ia memegang tali kendali seekor keledai kerdil, yang menarik sebuah gerobak tua beroda 2. Anak ini ingin bertemu denganmu, Jupiter, kata Nyonya Jones. Hari ini kau bisa agak santai. Tentu kau senang mendengarnya, tapi besok akan banyak pekerjaan yang harus dilakukan, karena Paman Titus kembali dari perjalanan berbelanja. Baik, Bibi Matilda, kata Jupiter. Setelah itu bibinya masuk ke dalam kantor. Sementara itu anak Meksiko tadi jelalatan, memandang berkeliling. Setelah itu ia berpaling menatap Jupiter. Itu memang biasa, karena bentuk tubuh Jupiter yang pendek gempal memang menarik perhatian. Senor Jupiter, sapa anak itu dengan sopan. Namaku Jupiter Jones, sahut Jupiter. Dan aku Carlos, kata anak itu. Gaya bicaranya kentara sekali berlogat Meksiko, beralun, nyaris seperti menyanyi. Di mana Auto? Boleh aku melihatnya? Auto, tanya Jupiter. Ia tidak mengerti. Tapi Pete tahu maksud anak Meksiko itu. Ia bertanya, di mana Rolls Royce? Katanya. Oh, Rolls Royce, ada di garasi, jawab Jupiter. Auto emas, kata Carlos. Pasti sangat indah, aku kepingin sekali melihatnya. Ia mulai nyengir, tapi air mukanya dengan segera berubah lagi. Kelihatan takut, maaf, Senor Jupiter. Tapi aku suka sekali pada mobil. Segala jenis mobil. Pada suatu hari nanti kapan-kapan aku pun akan punya mobil. Kau kemari untuk urusan mobil? Tanya Jupiter. Ia menoleh. Dilihatnya saat itu ada sebuah truk yang tidak begitu besar, masuk lewat gerbang depan. Hans dan Konrad, kedua pembantu pamannya baru datang. Mereka berasal dari Jerman. Tubuh mereka kekar. Ikut aku, kata Jupiter pada Carlos. Anak itu ragu-ragu sesaat, kemudian diikatkannya tali kendali keledai ke sepotong pipa yang ada di situ. Sebelum menyusul Jupiter, Carlos menepuk-nepuk keledainya dengan sikap sayang. Sebentar saja, Pablo, katanya pada keledai itu. Tak lama kemudian keempat remaja itu sudah duduk di bengkel luar. Carlos memandang berkeliling dengan mata terbuka lebar. Kelihatannya kagum melihat berbagai peralatan yang ada di situ. Carlos, kau datang ini tujuannya untuk memberi laporan tentang sebuah mobil Ranger hitam model sport? Tanya Jupiter. Carlos mengangguk beberapa kali, begitu cepat gerakannya, sehingga kepalanya kelihatan seakan nyaris terlepas. Si, Senor Jupiter, katanya mengiyakan. Kemarin malam temanku Esteban datang ke rumah, kata dia. Seorang Senor Jupiter Jones ingin tahu tentang sebuah mobil Ranger, yang nomornya berakhir dengan angka-angka 13. Trio detektif menahan napas. Sementara Carlos memandang mereka dengan mata terbuka lebar penuh harapan. Dan, di sini ia berhenti sejenak, katanya untuk itu disediakan hadiah. Hadiah, seru Pete dengan begitu keras, sehingga Carlos berubah menjadi kecut tampangnya. Tentu saja Adal, tapi kau melihat mobil itu? Kau tahu sekarang di mana? Oh ya, aku melihat mobil itu, kata Carlos. Aku juga melihat laki-laki gendut, tapi di mana dia sekarang? Aku tidak tahu. Nanti dulu, Carlos menghitung-hitung dengan jari. 127 hari yang lalu aku melihat laki-laki gendut dengan mobil itu. 7 hari yang lalu, kata Pete dengan kecewa. Itu kan tidak banyak gunanya. Bagaimana kau masih bisa ingat pada mobil yang kau lihat seminggu yang lalu? Soalnya, aku suka sekali pada mobil, jawab Carlos. Bahkan sampai termimpi-mimpi, mobil Ranger hitam itu bagus sekali. Bisa kusebutkan nomornya, AK4513, tempat duduk semua berlapis kulit warna merah. Bumper kanan depan ada goresan sedikit, bumper belakang agak penyok. Kini mereka memandang anak Meksiko itu dengan hormat. Banyak anak laki-laki yang sanggup mengenali merek dan tahun buatan hampir setiap mobil yang dilihat. Tapi tidak banyak yang bisa mengingat begitu banyak hal setelah 1 minggu, seperti Carlos. Dengan keterangan itu, polisi pasti bisa menemukannya, kata Jupiter sambil mencubit-cubit bibir. Tapi kita sudah berjanji takkan menghubungi polisi. Setelah itu mobil tadi tidak kau lihat lagi, Carlos? Anak Meksiko itu menggeleng dengan sedih. Aku tak mendapat hadiah, tanyanya. Ia mengeluh, tidak bisa naik mobil emas? Mungkin masih bisa, jawab Jupiter. Mula-mula aku ingin tahu dulu, bagaimana kau sampai bisa melihat mobil itu serta Pak Claudius? Maksudku, laki-laki gendut itu?
Dia mendatangi pamanku, Paman Ramos, kata Carlos, untuk urusan burung nuri. Burung nuri, seru Pete. Kalau begitu orang yang menjual Billy Shakespeare dan Little Bob Pip itu pamanmu? Carlos mengangguk. Ya, begitu pula nuri yang lain-lainnya, katanya. Semua yang namanya aneh-aneh itu. Nuri dengan nama aneh, tanya Jupiter sambil saling berpandangan dengan Bob. Ternyata firasat Bob benar, lebih banyak lagi burung nuri yang terlibat dalam perkara ini. Kau masih ingat nama-nama kesemuanya? Carlos menggaruk-garuk rambutnya yang gondrong. Kemudian ia mengangguk. Ya, aku ingat, katanya. Billy Shakespeare dan Little Bo Peep. Trio detektif mengangguk serempak. Yang itu sudah kami ketahui, kata Pete. Lalu Sherlock Holmes dan Robin Hood, sambung Carlos. Sherlock Holmes dan Robin Hood, ulang Bob sambil mencatat. Captain Kidd dan Scarface, tambah Carlos. Scarface, matanya tinggal satu. Bob mencatat terus. Jadi 6 ekor, katanya kemudian. Masih ada lagi. Oh ya, betul. Wajah Carlos berseri. Masih ada yang hitam. Blackbeard si bajak laut yang paling pintar bicara. 7 ekor nuri. Semua dengan jambul kuning yang indah. Kecuali Blackbeard, dia tidak punya jambul kuning. Blackbeard si bajak laut, ucap Bob sambil mencatat nama itu. Itu yang disebutkan oleh Pak Ventris, yang menyebabkan Pak Claudius menjadi begitu gelisah. Wah, Jupe, menurut perkiraanmu, apakah ketujuh-tujuhnya terlibat dalam urusan yang sedang kita selidiki? Kita lihat saja nanti, jawab Jupiter. Carlos, katamu tadi laki-laki gendut itu mendatangi pamanmu seminggu yang lalu untuk mendapatkan ketujuh burung nuri itu? Betul, dia menghendakinya. Lalu diberikan oleh pamanmu? Tidak, Senor. Tampang Carlos kini nampak sedih. Paman Ramos dia sudah menjual burung-burung itu sebelumnya. Laki-laki gendut bersedia membayar $1.000 untuk mereka. Tapi burung-burung itu sudah dijual oleh Paman Ramos. Lalu laki-laki gendut itu marah-marah pada paman. Karena paman mengatakan tidak ingat lagi pada siapa ia menjual mereka. Paman tidak bohong, soalnya, pamanku buta huruf. Jadi burung dijual. Dan untuk itu ia menerima pembayarannya. Rupanya sejak itulah Pak Claudius sibuk mencari burung-burung nuri itu. Dan kemudian entah kenapa lalu mencuri nuri yang berhasil dijumpai lagi. Kata Jupiter pada kedua rekannya. Ternyata hubungan hantu ke hantu kita membawa hasil. Karena banyak sekali informasi baru yang kita peroleh. Walau kita masih tetap belum tahu, di mana Pak Claudius kini berada. Kalau menurut pendapatku, terlalu banyak informasi yang kita kumpulkan, kata Pete dengan nada suram. Kita mulai dengan tugas mencari seekor nuri yang hilang, lalu ditambah satu lagi, jadi 2. Sekarang pasti kau sudah berpikir-pikir hendak mencari ketujuh-tujuhnya. Jupiter tidak membantah sangkaan itu. Ketujuh-tujuhnya merupakan bagian dari teka-teki yang sama, katanya. Untuk memecahkannya, kita perlu menemukan mereka semua. Tapi kita kan cuma berjanji untuk menemukan kembali Billy Shakespeare dan Little Bo Peep, kata Pete lagi. Kan tidak disinggung-singgung soal memecahkan misteri aneh. Bob tahu bahwa percuma saja Pete memprotes panjang lebar, dan Pete sendiri juga menyadarinya. Kalau Jupiter Jones sudah menghadapi teka-teki yang pelik, sama saja seperti memberikan tulang pada seekor anjing bulldog. Takkan dilepaskan sampai selesai sama sekali. Sementara itu Jupiter sudah berpaling lagi ke anak Meksiko yang duduk di depannya. Carlos, kami berterima kasih atas informasimu ini, tapi kenapa kau tidak menelepon saja? Tanyanya. Kenapa harus repot-repot datang ke Rocky Beach naik gerobak keledai? Aku berharap akan bisa membawa pulang hadiahku dengan gerobak itu, kata Carlos. Lagi pula, aku tidak punya uang untuk menelepon, Senor Jupiter. Ketiga remaja itu saling berpandangan. Timbul pikiran serupa dalam benak masing-masing. Mereka pun kadang-kadang kekurangan uang, tapi mereka selalu menerima uang saku. Atau kalau tidak, bisa mencari penghasilan tambahan dengan jalan melakukan salah satu tugas di tempat timbunan barang bekas milik paman dan bibi Jupiter. Sulit rasanya membayangkan. Ada juga orang yang sama sekali tidak punya uang. Bob melihat Jupiter meneguk ludah beberapa kali karena terharu, ketika memperhatikan betapa kurus tubuh Carlos. Aku mengerti, katanya kemudian. Ya, karena kau sudah menyampaikan sejumlah informasi yang sangat berharga. Sudah sepantasnya jika kau menerima hadiah. Tapi sebetulnya yang kami harapkan adalah mengetahui di mana mobil itu. Dan dengan demikian juga tahu di mana tempat tinggal Pak Claudius. Di mana laki-laki gendut itu tinggal? Tampang Carlos berseri-seri lagi. Ah, sekarang aku mengerti. Carlos merogoh-rogoh kantong. Ketika dia pergi, dia menjanjikan akan membayar banyak pada Paman Ramos. Apabila Paman bisa ingat kembali kemana saja ia menjual ketujuh burung nuri itu, katanya. Lalu menyodorkan selembar kartu nama pada Jupiter. Ia meninggalkan kartu nama ini. Jupiter memperhatikan kartu itu. Di situ tertera nama dan alamat Pak Claudius. Kini ternyata, hubungan hantu ke hantu sukses besar. Ketiga anggota trio detektif saling berdesakan, ingin membaca sendiri tulisan yang tertera di atas kartu nama itu. Saat itu sebuah lampu merah yang terpasang di atas mesin cetak menyala. Jupiter yang memasang lampu itu di situ, supaya bisa dengan segera tahu apabila pesawat telepon di markas besar berdering. Dan kini ada orang menelepon. Dengan cepat Jupiter mengambil keputusan. Carlos, katanya, pejamkan matamu. Si, Senor Jupiter, kata Carlos menurut. Ia memejamkan mata. Pete, kau tinggal di sini bersama Carlos. Aku. Ada urusan sedikit, bersama Bob. Sebentar lagi. Kami sudah kembali. Sementara Carlos berdiri dengan mata terpejam, kedua remaja itu cepat-cepat menyusup masuk ke dalam pipa besi yang merupakan lorong 2, menuju ke markas besar. Sesampai di dalam, Jupiter langsung menyambar gagang pesawat telepon. Halo, terdengar suara wanita di seberang sambungan. Wanita itu bicara dengan suara lirih sekali, seolah-olah takut terdengar orang lain. Kau yang bernama Jupiter Jones, anak yang ingin mengetahui di mana mobil Pak Claudius? Betul, maaf, jawab Jupiter dengan sopan. Anda tahu di mana mobil itu sekarang? Ya, disimpan di suatu tempat yang tak mungkin dilihat orang lain. Nada suara wanita itu seakan-akan dia marah. Dan kau lebih baik jangan terus mencari Pak Claudius. Orangnya pemarah sekali, berbahaya apabila ia dihalang-halangi. Apapun yang kau lakukan, pokoknya jauhi Pak Claudius. Jangan campuri urusannya. Setelah itu hubungan diputuskan. Jupiter saling berpandangan dengan Bob. Jupiter masih memegang kartu nama, di mana tertera dengan jelas alamat Pak Claudius. Tapi setelah kata-kata wanita tadi dengan gerakan lambat, Jupiter mengantongi kartu nama itu. Kita harus memberikan hadiah yang dijanjikan pada Carlos, katanya setelah membisu sesaat. Setelah itu kita datangi rumahnya, untuk mengetahui apa saja yang bisa diceritakan oleh pamannya. Aku yakin, saat ini kita sudah nyaris bisa mengetahui banyak hal. Sesudah itu cukup banyak waktu untuk mempertimbangkan apa yang akan kita lakukan mengenai Pak Claudius. Beberapa jam kemudian nampak iring-iringan yang aneh, menyusur jalan pantai ke arah selatan.
Rolls-Royce kuno yang besar, yang bagian-bagiannya berlapis emas meluncur sebelah depan. Tentu saja dikemudikan oleh Worthington, supir anggun yang berbangsa Inggris. Sedang Jupiter duduk di jok belakang bersama Pete dan Carlos. Bob harus bekerja di perpustakaan, jadi tidak bisa ikut. Carlos sulit sekali bisa menahan kegembiraannya. Tangannya tak henti-hentinya mengelus-elus lapisan emas, menyentuh kulit pelapis tempat duduk. Matanya menatap ke pesawat telepon berlapis emas, yang merupakan perlengkapan mobil mewah itu. Mobil emas, kata Carlos berulang-ulang. Bukan main bagusnya, sama sekali tak kusangka. Aku akan naik mobil kayak begini. Sudah jelas bahwa Carlos menyukai mobil. Setiap mobil yang berpapasan dengan mereka langsung bisa dikenali merek serta tahun produksinya. Tak peduli betapa cepat kendaraan itu lewat, tetap bisa dikenali olehnya. Ia bercerita pada Pete dan Jupiter, kalau besar nanti ia ingin menjadi montir mobil dan memiliki bengkel sendiri. Di belakang Rolls-Royce menyusul truk kecil yang dikemudikan oleh Conrad. Truk itu kepunyaan Paman Titus, dan ikut dalam iring-iringan itu karena mengangkut hadiah yang dijanjikan trio detektif pada Carlos. Tapi mereka agak heran, setelah melihat apa-apa saja yang dipilih anak Meksiko itu dari sekian banyak benda yang bertumpuk-tumpuk di tempat timbunan barang bekas. Ia meminta beberapa potong papan, sebuah pintu, jendela, serta sejumlah paku. Katanya, untuk membetulkan rumah tempat dia tinggal bersama pamannya, rumah itu sudah perlu sekali diperbaiki. Sementara itu Jupiter sudah membisikkan pada bibinya, bahwa Carlos serta paman anak itu tidak punya uang. Nyonya Jones, ternyata bukan cuma tubuhnya saja yang besar, hatinya pun begitu pula. Rendah sekali nilai harga yang ditentukannya untuk barang-barang yang dipilih Carlos. Begitu murah ia menaksirnya, sehingga dari uang sebanyak $25,13 yang merupakan hutangnya pada trio detektif, masih tersisa $5. Uang itu diserahkannya pada Carlos. Tapi barang-barang sebanyak itu ditambah lagi dengan cat satu kaleng. Ketika sudah dimuat ke gerobak kecil, ternyata terlalu berat bagi Pablo, keledai kerdil yang harus menghela gerobak itu. Namun kemudian Hans dan Conrad, kedua pembantu Paman Titus, menemukan akal yang baik. Gerobak itu, sekaligus dengan muatannya serta Pablo dinaikkan ke atas bak belakang truk. Dan kini Pablo naik truk yang meluncur di jalan di belakang Rolls-Royce. Hewan kerdil itu memandang ke kiri dan kanan dengan heran, memperhatikan segala benda yang dilewati. Akhirnya iringan itu masuk ke suatu perkampungan miskin. Rumah-rumah yang ada di situ semuanya serba kecil dan reyot. Di sana-sini ada lapangan yang ditanami sayur mayur. Disitulah daerah tempat tinggal Carlos. Segerombolan anak-anak datang berlari-lari untuk menonton mobil mewah yang datang. Carlos melambaikan tangan pada mereka. Jose, serunya, Esteban, Margarita, lihatlah, aku naik mobil emas. Dengan cepat sudah banyak sekali anak-anak mengerubungi mobil, sehingga kendaraan itu terpaksa dihentikan oleh Worthington. Anak-anak yang berpakaian lusuh itu semua mengulurkan tangan, ingin menyentuh Rolls-Royce kemasan itu. Tapi tidak jadi, karena dibentak oleh Carlos dalam bahasa Spanyol. Kita lanjutkan perjalanan, Master Jones, tanya Worthington. Rupanya orang itu tidak pernah menunjukkan sikap marah, biar apapun yang terjadi. Nanti dulu, Worthington, jawab Jupiter. Truk kita masih ketinggalan di belakang, jangan sampai mereka tersesat. Sambil menunggu, Carlos menuding ke arah seberang suatu lapangan kosong. Agak jauh dari situ nampak sebuah gubuk reyot, dengan sebuah bilik kaca yang sudah tua di belakangnya. Di sanalah aku tinggal, katanya. Aku bersama Paman Ramos. Kita bisa jalan kaki ke sana. Tidak perlu naik mobil bagus ini. Jalan ke sana buruk sekali. Jupiter setuju saja. Ketiga remaja itu lantas turun dari mobil. Terima kasih, Worthington, ucap Jupiter. Anda tidak perlu menunggu kami. Nanti kami pulang dengan truk. Ikut Conrad. Baik, Master Jones, kata Worthington. Rolls-Royce berjalan lagi meninggalkan ketiga remaja itu. Sesaat kemudian truk datang. Jupiter menunjukkan tempat gubuk Carlos pada Conrad. Kita ke sana, Conrad, serunya. Pemuda Jerman yang kekar itu mengangguk. Kemudian ketiga remaja itu berjalan kaki menuju tempat tinggal Carlos. Semakin didekati, semakin nampak betapa parah keadaan gubuk itu. Satu dindingnya sudah hampir ambruk sama sekali. Satu jendela sudah tidak ada lagi. Begitu pula pintunya. Carlos rupanya bisa menebak pikiran kedua remaja yang berjalan di sisinya. Dulu ketika pamanku datang dari Meksiko, dia tidak punya uang sama sekali, katanya. Menjelaskan, cuma di tempat beginilah ia mampu tinggal. Sewanya $5 sebulan. Sambil berkata begitu Carlos menepuk-nepuk kantong di mana ia menaruh uang $5 yang diterimanya dari Nyonya Jones tadi. Sekarang aku bisa membayar sewa untuk 1 bulan lagi, katanya berbahagia. Rumah akan kuperbaiki, supaya batuk Paman Ramos sembuh dan dia bisa bekerja kembali. Sementara asyik bercakap-cakap, mereka sampai di bagian belakang gubuk itu. Di jalan yang terdapat di depan nampak terparkir sebuah mobil. Mobil sedan hitam yang biasa saja, tapi kening Carlos langsung berkerut. Siapa lagi yang mendatangi Paman Ramos? Tukasnya. Aku punya firasat tidak enak. Ia lantas bergegas-gegas, disusul oleh Pete dan Jupiter. Kemudian terdengar seseorang marah-marah. Suara itu datang dari dalam gubuk. Itu kan suara Pak Claudius, kata Pete. Ayo bilang, terdengar suara Pak Claudius berseru. Bilang, orang tua konyol. Kalau tidak ingin lehermu kupuntir. Paman Ramos, seru Carlos. Paman diapakan oleh si gendut? Carlos mendobrak masuk ke rumah, disusul oleh Pete dan Jupiter. Mereka sempat melihat Pak Claudius membungkuk membelakangi mereka, menghadap tempat tidur di mana berbaring seorang laki-laki. Mereka langsung menduga, pasti itu Paman Carlos. Ia terbatuk-batuk, dilihat sepintas. Seolah-olah saat itu ia sedang dicekik oleh laki-laki gendut yang agak membungkuk di sisinya. Kau harus ingat, teriak Pak Claudius. Biar kau tidak bisa ingat pada siapa kau menjual nuri yang lain-lainnya. Tapi tentang Blackbeard kau harus ingat. Sesudah yang 6 kau jual, dia masih ada padamu. Sekarang sudah 4 ekor yang berhasil kuperoleh, dan yang lain-lainnya pasti akan kutemukan pula. Tapi Blackbeard harus kuperoleh, aku yakin. Kau pasti tahu di mana burung itu sekarang? Carlos menerpa kaki si gendut, tapi Pak Claudius sempat mendengar geraknya dan berpaling dengan cepat. Dengan satu tangan saja disambarnya anak Meksiko itu. Tahu-tahu Carlos sudah menggelepar dengan kaki terangkat dari lantai, sedang kerak kemejanya dicengkeram oleh Pak Claudius. Jangan maju, kata Pak Claudius dengan nada tenang tapi mengancam. Ketika dilihatnya Pete dan Jupiter agak ragu. Kalau berani maju, kupuntir leher jago kata ini. Setelah itu menyusul leher kalian. Tepat saat itu baju Carlos robek bagian kerahnya. Anak itu jatuh, tapi langsung dia memeluk betis si gendut. Pete dan Jupiter maju serentak untuk membantunya. Pete berusaha mengapit pinggang Pak Claudius, sedang Jupiter meniru Carlos. Dipeganginya betis si gendut yang satu lagi. Tapi biar nampak gendut, ternyata orang itu bertenaga besar. Dengan gampang saja Carlos disepatnya ke samping. Setelah itu memutar tubuh sehingga pegangan Pete dan Jupiter terlepas. Kedua remaja itu terpental jauh, dan sebelum mereka sempat berdiri lagi, orang itu sudah lari keluar.
Mereka cuma sempat melihat dia meloncat masuk ke dalam sedan yang langsung meluncur pergi. Sementara itu Konrad datang dan memarkir truk di belakang tempat sedan tadi. Tapi ia tidak berbuat apa-apa, karena memang tidak tahu menahu. Coba kita tadi bisa menahan dia, sampai Konrad datang. Keluh Pete sambil mengibas-ngibaskan debu dari pakaiannya. Atau jika kita tadi tidak menyuruh Worthington pergi, kita bisa mengejarnya. Tambah Jupiter. Sementara mereka memperhatikan sedan hitam itu menghilang di balik tikungan. Tapi kita kan tahu nama dan alamatnya. Ya, bagus, kata Pete. Dengan begitu kita tahu, ke daerah mana dari kota ini kita tidak boleh datang. Pak Claudius itu tidak suka pada trio detektif. Dia marah dan kemarahannya disebabkan oleh rasa takut, kata Jupiter padanya. Sekarang dia takut pada kita, dengan begitu kita sudah menang sedikit. Dia takut pada kita, seru Pete dengan nada bingung. Menurut pendapatmu, lalu bagaimana perasaan kita terhadap dia? Gugup, tapi penuh keteguhan hati. Kalau kata yang pertama, aku sependapat. Keduanya lantas berpaling dari pintu. Nampak Carlos sedang memberi minum pada pamannya, supaya serangan batuknya terhenti. Pete menegakkan sebuah kursi yang terguling. Itu satu-satunya kursi yang ada di situ. Kemudian dihampirinya tempat tidur, seiring dengan Jupiter. Carlos berpaling. Terima kasih, ucapnya, atas bantuan kalian mengusir si gendut tadi. Ia datang untuk memaksa Paman Ramos agar mengatakan kemana Paman menjual nuri yang diberi nama Blackbeard. Tapi Paman tidak bisa mengatakannya, karena ia tidak ingat lagi. Ia cuma tahu, seorang nyonya yang tinggalnya 2 blok, 3 blok, atau mungkin juga 4 blok dari sini. Tapi siapa namanya, Paman tidak tahu. Nuri itu dibeli dengan harga cuma $5, karena tak ada orang lain yang mau membeli. Dan si gendut ingin sekali mendapatkan burung itu. Ya, betul, kata Pete. Rupanya dia mengetahui sesuatu tentang burung-burung itu, sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, sesuatu yang menyebabkan mereka begitu berarti baginya, kata Jupiter. Aku ingin tahu apa yang kalimatnya terpotong oleh Konrad, yang saat itu menjengukkan kepala di pintu. Sekarang saja aku menurunkan barang-barang, tanya pemuda Jerman itu. Ya, tumpukan saja di samping rumah, kata Jupiter. Kemudian ia melihat seseorang berdiri di belakang Konrad. Seorang wanita tua menjinjing sebuah kotak kardus yang berlubang-lubang. Siapa itu? Tanyanya. Seorang nyonya yang tadi berjalan kaki ke arah sini. Aku membawanya kemari, kata Konrad. Baiklah, sekarang barang-barang itu kuturunkan. Ia menepi sedikit, dan wanita tua yang tadi berdiri di belakangnya maju ke pintu. Wanita itu memandang Pete dan Jupiter dengan sikap curiga. Siapa kalian? Tanyanya. Mana Ramos? Bandit itu? Carlos menyela di antara kedua anggota trio detektif. Paman sakit, katanya. Namaku Carlos. Anda mau apa? Minta uangku kembali, ujar wanita itu dengan tandas. Pamanmu menjual burung ini padaku. Katanya burung nuri yang jarang ada. Tapi menantu laki-lakiku mengatakan aku ditipu, karena ternyata bukan nuri. Katanya, ini sejenis jalak. Lagi pula kata-kata yang diocehkannya tidak pantas didengar. Sambil berkata begitu, wanita tua itu menyodorkan kotak yang dijinjingnya ke tangan Carlos. Sekarang kembalikan uangku yang $5, katanya. Aku tidak suka ditipu. Bayangkan, burung jalak dibilang nuri. Air muka Carlos suram, kotak diserahkannya pada Pete. Lalu ia merogoh kantong dengan pelan-pelan. Diambilnya lembaran uang $5 yang dilipat beberapa kali, yang tadi diterimanya dan Nyonya Jones. Pete dan Jupiter tahu betapa besar arti uang itu bagi Carlos. Cuma itu saja uang yang dimilikinya, tapi Carlos masih bisa tersenyum, sambil menyerahkan uang itu pada wanita yang sedang marah-marah. Maaf, Senora, katanya, Paman sedang sakit, jadi bisa saja ia keliru. Ini uang Anda. Burung jalak ha, tukas wanita tua itu. Lalu pergi dengan marah. Sementara itu Carlos berpaling memandang Pete dan Jupiter. Pasti itu Blackbeard, katanya, bicaranya begitu pintar. Sehingga aku serta pamanku merasa pasti dia tentu sejenis nuri yang jarang ditemukan. Carlos membuka kotak itu, seekor burung hitam, bertubuh kecil dengan paruh besar berwarna kuning menggeraikan bulu-bulu tubuhnya. Sayapnya dikepak-kepakkan, lalu terbang melayang dan hinggap di bahu Pete. Hei, ini bukan jalak topi burung beo, seru. Jupiter, burung jenis ini memang bisa diajar bicara bahkan lebih pintar daripada nuri. Beo yang terlatih baik mahal sekali harganya. Aku Blackbeard si bajak laut, teriak beo itu dengan tiba-tiba. Suaranya parau, cocok apabila mengaku bajak laut. Hartaku kupendam di tempat orang mati menjaganya terus. Yohoho dan tuak 1 botol. Setelah itu menyusul serangkaian kata-kata. Kalau orang tua Pete atau paman dan bibi Jupiter mendengarnya, pasti mereka akan menutup kuping. Tapi kedua remaja itu tidak begitu memperhatikan, karena ada hal lain yang menyebabkan perasaan mereka bergolak. Blackbeard, seru Jupiter, burung yang dicari-cari Pak Claudius, dan kini ada di tangan kita. Saat itu Blackbeard memandang berkeliling, rupanya merasa lapar. Ketika melihat daun telinga Pete begitu dekat, langsung dipatuk. Tentu saja Pete terpekik kesakitan dan menepiskan burung iseng itu. Blackbeard menggerakkan sayap, lalu melayang tinggi ke udara. Dia terbang, kata Jupiter. Aduh, Pete kau menyebabkan salah satu petunjuk kita yang berharga lenyap. Dan dia menyebabkan aku kehilangan beberapa tetes darah yang berharga. Gumam Pete. Diambilnya sapu tangan dan ditempelkannya ke daun telinga yang berdarah. Tapi dalam hati Pete menyesal. Ocehan Beo tadi mengenai harta terpendam serta orang mati yang menjaganya, merupakan teka-teki yang lebih hebat kalau dibandingkan dengan ucapan-ucapan Billy Shakespeare dan Bo Peep. Pete merasa bahwa rekannya yang bertubuh gempal memang benar. Satu petunjuk yang sangat penting terlepas dari tangan mereka. Dan dia Pete yang mengusirnya. Bab 7 Harta Misterius. Sementara itu Carlos sudah berhasil meredakan serangan batuk pamannya, sehingga paman Carlos bisa bicara tanpa terbatuk-batuk. Paman Carlos merebahkan diri di tempat tidur sambil berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Jupiter. Tapi baginya lebih mudah jika berbicara dalam bahasa Spanyol. Jadi akhirnya Carlos yang bercerita. Sementara pamannya sekali-sekali mengangguk sambil mengatakan, Si, Paman Ramos datang ke sini 2 tahun yang lalu, kata Carlos. Ia datang dari Meksiko, naik gerobak yang dihelasi Pablo. Pamanku ahli menanam kembang, tapi ia tidak berhasil mendapat pekerjaan di sini. Lalu ada orang yang bercerita padanya tentang tempat ini, yang ada bilik kaca yang sudah tua, dan kacanya banyak yang pecah. Paman menyewanya dengan harga $5 sebulan, lalu menanam kembang di sini. Pete dan Jupiter mengangguk, melihat keadaan gubuk yang sudah bolong-bolong, sewa $5 sebulan saja sudah terlalu mahal. Paman Ramos membetulkan bilik kaca, ditambalnya kaca-kaca yang pecah dengan kaleng-kaleng tua yang dipipihkan. Kembang-kembang ada yang ditanamnya di luar, sedang yang istimewa dan jarang didapat, disemaikannya dalam bilik kaca. Kembang yang sudah mekar dipetik, lalu diangkut dengan gerobak ke kota untuk dijual di sana. Si
kata Paman Ramos sambil mengangguk. Betul, katanya. Lalu pada suatu hari, seorang laki-laki bertubuh kurus jangkung datang kemari. Orang itu namanya John Silver. Katanya ia datang dari Inggris. Badannya lemah, ia sakit dan uangnya sedikit. Ia minta pada Paman Ramos agar diperbolehkan tinggal di sini. Pamanku bilang boleh. Senor Silver cuma punya beberapa potong pakaian dalam sebuah kantong pelaut, serta sebuah kotak. Kotak logam, bentuknya panjang, tipis, tapi lebar. Kayak begini bentuknya. Carlos mengembangkan tangannya 2 kali dengan arah yang menunjukkan panjang dan lebar. Sementara pamannya terangguk-angguk sambil mengatakan, Sil. Jupiter melakukan penaksiran kilat, sekitar 35 kali 60 cm, katanya. Teruskan, Carlos, banyak sekali informasi yang bisa kau berikan pada kami. Kotak itu ada kuncinya, kunci yang kokoh, kata Carlos meneruskan keterangan. Senor Silver kalau tidur, tak pernah lupa menaruh kotak itu di bawah kasur. Setiap malam kotak itu dibuka olehnya, dan ia memandang ke dalam. Pada saat begitu ia kelihatan bahagia. Sekali lagi pamannya mengangguk sambil berkata, bahagia sekali. Paman Ramos pernah bertanya pada Senor Silver, apa isi kotak itu? Tapi Senor Silver cuma tertawa, lalu berkata di sini Carlos tertegun sejenak. Ia menggaruk-garuk kepalanya yang ditutupi rambut hitam gondrong. Rupanya sedang mencoba mengingat kembali kata-kata yang diucapkan. Dia bilang begini, kotak ini berisi sepotong ujung pelangi, yang di bawahnya ada guci berisi emas. Begitu dia bilang. Sepotong ujung pelangi, yang di bawahnya ada guci berisi emas, ulang Jupiter. Mukanya yang bulat menggerenyot karena kesibukan berpikir. Keterangan misterius. Teruskan, Carlos. Setelah itu Paman Ramos jatuh sakit, kata Carlos. Ia terserang penyakit batuk, karenanya aku lantas disuruhnya datang. Aku membonceng berbagai kendaraan untuk bisa kemari. Aku sudah berusaha membantu, tapi sayang tidak punya pengalaman mengurus kembang. Aku tak berguna bagi Paman. Kau anak baik, kata pamannya dalam bahasa Inggris. Anak baik, rajin. Terima kasih, Paman. Tampang Carlos nampak cerah kembali. Pokoknya, saat itu Senor Silver juga sakit. Dikatakannya, sakitnya itu dari dalam. Tidak bisa hilang. Aku lantas bertanya, kenapa tidak diambilnya saja guci emas dari bawah pelangi yang katanya ada dalam kotak. Dan dengan itu pergi ke dokter yang ahli. Senor Silver tertawa, tapi kemudian tampangnya menjadi sedih. Katanya padaku, dia tidak berani. Katanya, Carlos menarik napas panjang. Sambil mengingat-ingat, katanya, jika ia mencoba menjual guci emas yang ada dalam kotak, ia nanti harus menyebut namanya yang sebenarnya, serta menjelaskan dari mana ia mendapatkannya. Tapi ia datang ke sini dengan jalan menyelundup, jadi pasti ia akan dipulangkan ke Inggris, di mana ia dicari untuk dipenjarakan. Jadi ia terpaksa tinggal di sini tanpa uang, dan menikmati potongan pelangi selama masih bisa. Kemudian ia mengatakan tidak apa, sebentar lagi ia toh akan pergi. Saat itu wajah Carlos mendung kembali. Mula-mula aku tak mengerti maksudnya, katanya menyambung cerita. Tapi pada suatu hari, Senor Silver membawa pulang 7 ekor burung nuri yang masih muda, terkurung dalam 7 sangkar. Ketujuh burung itu ditaruhnya dalam bilik kaca. Dinama setelah itu ia mulai mengajari mereka bicara. Pete dan Jupiter berpandang-pandangan. Minat mereka semakin bertambah. Nah, sekarang mereka akan mendengar sesuatu yang mungkin bisa menyibakkan teka-teki ketujuh burung nuri. Senor Silver sangat pintar mengajar burung, kata Carlos lagi. Waktu ia datang, burung beo sudah ada bersama dia. Kemana saja ia pergi, Blackbeard selalu ikut sambil bertengger di pundaknya serta mengumpat-umpat. Senor Silver selalu tertawa mendengar burung itu memaki-maki. Nah, dalam bilik kaca, ia mengajari burung-burung itu bicara. Tiap burung diajari kalimat yang lain. Masing-masing diberi nama yang aneh. Aku tidak mengerti artinya. Kebanyakan daripadanya berasal dari kesusastraan atau sejarah Inggris, kata Jupiter. Karena itu kau tidak kenal. Kau masih ingat apa saja kalimat-kalimat yang diajarkan olehnya? Tidak, kata Carlos. Ia mengeluh. Terlalu sulit bagiku untuk mengingatnya. Tapi pada suatu hari salah satu nuri mati. Senor Silver bingung karenanya. Lalu katanya, Blackbeard harus mengambil alih peran menjadi double. Aku tidak mengerti maksudnya. Di Hollywood sini, setiap orang tahu arti kata itu. Selapit. Double adalah orang yang menggantikan pemain utama dalam melakukan adegan-adegan tertentu. Yah, pokoknya dia menyelesaikan pengajaran terhadap ke-6 nuri yang berjambul kuning serta pada yang hitam. Kata Senor Silver, burung itu merupakan nuri jenis lain. Padahal seekor beo, kata Jupiter. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Carlos membentangkan lengan, sebagai tanda bahwa ia tidak tahu. Senor Silver pergi, katanya. Ia pergi malam-malam, kotak logam di bawahnya. 3 hari ia tidak pulang. Namun ketika ia muncul lagi, tubuhnya sudah lemah sekali. Sakitnya semakin parah, dan kotak logam tidak ada lagi padanya. Katanya, sudah disembunyikan. Katanya pula, sebentar lagi ia harus pergi. Kotak berisi potongan pelangi tidak diberikannya pada kami, karena nanti cuma akan menyusahkan saja. Lalu ia menulis surat. Panjang sekali surat itu. Aku dimintai pertolongan untuk mengeposkan. Kau masih ingat? Dialamatkan pada siapa? Tanya Jupiter bersemangat. Tapi Carlos menggelengkan kepala. Tidak, Senor Jupiter, tapi sampulnya dibubuhi perangko banyak sekali. Sampulnya juga istimewa. Pinggirnya ada setrip-setrip merah dan biru. Pos udara, tebak Pete. Dan mungkin ke Eropa, karena begitu banyak perangkonya, tambah Jupiter. Kata Senor Silver, tak lama lagi ia akan pergi. Maksudnya mati, ia tidak mau dibawa ke rumah sakit. Katanya, orang di rumah sakit akan bisa menyembuhkan penyakitnya. Katanya, ia ingin mati di tengah lingkungan kawan. Suara Carlos lirih sekali. Rupanya ia terkenang pada kejadian yang menyedihkan itu. Senor Silver itu aneh orangnya, katanya kemudian. Kelakarnya aneh, kalau bicara seperti berteka-teki. Burung nuri diajarinya mengucapkan kalimat-kalimat aneh. Tapi walau begitu, dia kawan kami. Kami tahu, dia baik hati. Carlos terdiam sesaat, lalu melanjutkan kisahnya. Kata Senor Silver, tak lama lagi akan datang seorang laki-laki yang tubuhnya gendut sekali. Orang itu akan memberi kami uang $1.000. Sebagai imbalannya, kami harus menyerahkan ketujuh burung yang pandai bicara itu padanya. Senor Silver tertawa keras-keras ketika mengucapkan kata-kata itu. Katanya itu leluconnya yang paling hebat. Selama hidupnya, belum pernah ia membuat lelucon sehebat itu. Katanya lagi, lelucon itu akan membuat si gendut bercucuran keringat. Kemudian ia masuk ke tempat tidur, sambil tertawa-tawa terus. Namun keesokan paginya ia tidak bangun lagi. Senor Silver tidur untuk selama-lamanya. Remaja Meksiko itu menelan ludah, menahan rasa haru. Baik Pete maupun Jupiter bisa merasakan kesedihannya. Tapi laki-laki gendut itu tidak datang-datang, tanya Jupiter kemudian. Carlos menggeleng. Karena Senor Silver teman kami lantas menguruskan sehingga ia dimakamkan di pemakaman gereja yang di jalan ini juga.
Kami memang tidak punya uang, tapi kami berjanji akan segera membayar biayanya. Setelah itu kami menunggu, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tapi laki-laki gendut itu tidak datang-datang juga. Akhirnya kami beranggapan, dia pasti takkan datang. Lalu Paman Ramos mengangkut burung-burung yang pandai bicara itu dengan gerobak keledai ke Hollywood, dan di sana berusaha menjual mereka dari rumah ke rumah. Ternyata burung-burung itu ada peminatnya, sehingga semua bisa dijual dalam 1 hari saja. Hasilnya tidak banyak, tapi memadai untuk membayar ongkos pemakaman Senor Silver. Sayang tidak cukup untuk membetulkan rumah ini. Akhirnya Carlos tersenyum, tapi aku sekarang punya papan, paku, dan pintu, katanya. Rumah bisa kubetulkan, tak lama lagi Paman Ramos pasti akan sembuh, jadi kami tak apa-apa lagi. Wah, aku harus mengucapkan beribu-ribu kali terima kasih, Senor Jupiter. Tidak perlu, karena kau sudah sepantasnya menerima hadiah itu, jawab Jupiter dengan serius. Bahkan lebih banyak lagi, jika kami memilikinya. Dan akhirnya, laki-laki gendut itu jadi datang, ya? Oh ya, kata Carlos sambil mengangguk. Si sakit yang terkapar di tempat tidur ikut menimbrung dengan sil-sil. 2 minggu setelah burung-burung kami jual, akhirnya ia datang. Langsung marah-marah, Paman Ramos dihinanya karena tidak bisa membaca dan menulis, sehingga tidak tahu pada siapa saja burung-burung itu dijual. Paman Ramos lantas menyuruhnya pergi, dan jangan kembali lagi. Setelah itu si gendut merengek-rengek, aku meminjam peta kota dari stasiun pompa bensin. Lalu Paman Ramos menunjukkan pada orang itu daerah kota di mana burung-burung itu dijualnya. Setelah itu si gendut pergi lagi, naik mobil sport rangernya. Tapi ia meninggalkan kartu namanya, di mana juga tertera alamat serta nomor telepon rumahnya. Katanya pada Paman Ramos, ia ingin diberitahu apabila ada lagi yang kemudian teringat oleh Paman. Tapi Paman tidak ingat apa-apa lagi. Sayang, padahal enak juga mendapat uang $1.000. Tapi tanpa uang sebanyak itu, kami juga bisa hidup. Sambil berkata begitu Carlos meluruskan sikap. Kami tidak menelantarkan teman kami, katanya. Utang kami bayar, dan aku pasti akan bisa memperoleh uang lagi untuk membayar sewa. Pokoknya Senor Gendut tidak bisa menghina pamanku lagi. Sementara itu Jupiter sibuk berpikir. Kini jauh lebih banyak yang sudah diketahui tentang urusan burung-burung nuri itu. Tapi masih banyak pula yang belum diketahui. Ia baru saja hendak mengajukan pertanyaan lagi. Ketika Konrad, pembantu Paman Titus, muncul di ambang pintu. Jupiter dan Pete begitu asyik mendengar kisah Carlos, sehingga mereka lupa bahwa pemuda yang berasal dari Jerman itu di luar sedang sibuk menurunkan barang-barang dari truk. Semua sudah diturunkan, kata Konrad. Kita kembali sekarang, di rumah masih banyak pekerjaan menunggu. Baiklah, kata Jupiter. Nanti dulu, Konrad, kau punya peta kota Los Angeles dalam truk atau tidak? Ada bahkan 2 atau 3 lembar, jawab Konrad. Kau memerlukannya? Biar Pete saja yang mengambilnya, kata Jupiter. Pete bergegas keluar, ditemukannya peta-peta itu, dipilihnya yang paling terperinci, lalu bergegas lagi masuk ke rumah. Carlos, kata Jupiter pada anak Meksiko itu, kau bisa menunjukkan bagian kota di mana pamanmu waktu itu menjual burung-burung nuri itu? Carlos mengucapkan serentetan kata dalam bahasa Spanyol pada pamannya, yang kemudian mengangguk. Sambil duduk di sisi tempat tidur, kemudian Carlos melingkari bagian pada peta yang ditunjukkan oleh Paman Ramos. Di sini, Senor Jupiter, kata Carlos, dalam daerah yang kulingkari ini, tapi jalan yang mana saja, tidak bisa dibilang oleh pamanku, sayang. Jupiter mengambil peta itu, lalu dilipat dan dikantongi. Terima kasih, Carlos, katanya. Sekarang kurang lebih kami sudah tahu, karena kami mengetahui siapa yang membeli Billy Shakespeare dan Little Bo Peep. Kurasa sementara ini kami sudah mengetahui segala-galanya yang bisa diketahui, walau rasanya teka-teki yang dihadapi menjadi semakin misterius saja. Betul, kata Pete. Coba Blackbeard tadi tidak terlepas, kata Jupiter, tapi kemudian ia menambahkan. Tapi detektif yang baik harus selalu siap untuk menghadapi kegagalan. Disalaminya Carlos. Mudah-mudahan pamanmu lekas sembuh, katanya. Dan kalau Pak Claudius muncul lagi untuk merongrong pamanmu, panggil saja polisi. Mereka pasti bisa menanggulangi orang itu. Untuk apa polisi? Mata Carlos berkilat-kilat galak. Diambilnya sebuah tongkat yang tersandar ke tepi meja. Senor Gendut perlu dirawat di rumah sakit. Kalau berani muncul lagi di sini. Melihat sikap Carlos, kedua anggota trio detektif merasa yakin bahwa itu bukan cuma gertak sambal belaka. Mereka meninggalkan Carlos yang masih memegang tongkat. Dalam perjalanan naik truk kembali ke Rocky Beach, Jupiter duduk dengan kepala tertunduk. Jari-jarinya sibuk mencubiti bibir bawahnya. Otaknya bekerja keras. Pete merasa seakan-akan bisa mendengar temannya itu berpikir. Sesampainya di tempat timbunan barang bekas, Pete memberanikan diri untuk menanyakan kesimpulan apa yang sudah dicapai oleh Jupiter. Aku perlu tidur dulu semalam, sebelum ku coba menemukan makna hal-hal yang berhasil kita selidiki sampai sekarang, jawab Jupiter. Besok kita harus mulai dengan mengecek kembali fakta-fakta yang sudah terkumpul. Terus terang saja, perkara ini kini mulai membingungkan. Kalau bagiku, sudah bukan membingungkan lagi namanya, kata Pete. Aku cuma bisa melihat bayangan hitam dalam ruangan gelap. Dengan kata lain, Pete tidak tahu apa-apa lagi. Bab 8. Blackbeard si bajak laut. Keesokan paginya, begitu Bob Andrews memasuki gerbang depan tempat pengumpulan barang bekas Jones dengan sepedanya, ia langsung menyadari bahwa saat itu trio detektif takkan mungkin bisa mengadakan rapat rahasia. Dilihatnya Pete dan Jupiter sedang sibuk bekerja, diawasi Nyonya Matilda Jones. Dan begitu Bob masuk, Nyonya Jones juga langsung melihat dia. Kau datang tepat pada waktunya, Bob Andrews, seru wanita itu. Hari ini kita mengadakan pencatatan barang-barang yang ada di sini. Nyonya Jones sebetulnya sangat baik hati, tapi kalau dia melihat anak laki-laki, cuma satu pikiran yang timbul dalam hatinya. Suruh anak itu bekerja, Pete dan Jupiter begitu sibuk, sampai nyaris tak sempat lagi menyeka keringat yang bercucuran membasahi muka. Keduanya menghitung-hitung bak tempat mandi berendam serta bak untuk cuci muka, mengangkat-angkat batang besi bekas untuk dihitung, menepikan tumpukan barang rombengan untuk memeriksa apa yang ada di belakangnya. Sambil begitu, mereka tidak henti-hentinya menyebutkan benda-benda yang ditemukan pada Nyonya Jones. Sebatang besi T ganda ukuran 18 kakil, seru. Pete. Nyonya Jones mengulanginya, sambil mencatat, tapi begitu Bob menghampiri, buku catatannya diserahkan padanya. Teruskan mencatat, Bob, ujar bibi Jupiter itu. Baru saja Bob memegang pensil, sudah terdengar Jupiter berteriak, 12 bak cuci dan bahan besi cor. Bob mencatatnya, kemudian Jupiter menghampirinya, lalu berbisik-bisik. Kita sedang berusaha mengumpulkan uang, Bob, katanya, aku punya ide yang ingin kucoba nanti. Ketika mereka sedang sibuk bekerja, tiba-tiba Bob melihat Nyonya Jones berdiri di dekat markas besar. Wanita itu sedang memperhatikan suatu tumpukan tinggi yang terdiri dari bejana karatan yang dulunya tempat mendidihkan air, pipa-pipa baja,
bahan bangunan serta beraneka ragam barang bekas lainnya. Dalam waktu setahun barang-barang itu ditumpukan di situ oleh Hans dan Conrad, sehingga sama sekali menutupi trailer bekas yang dipakai oleh trio detektif menjadi markas besar mereka. Nyonya Jones memandang tumpukan itu dengan kening berkerut. Jupiter, panggilnya sesaat kemudian. Kenapa kalian belum mencatat barang-barang yang ini? Jupiter memandang Bob, sementara Bob melirik Pete, sedang Pete memandang mereka berdua silih berganti, tapi ketiga-tiganya membisu. Jupiter, panggil Nyonya Jones sekali lagi. Kau tidak dengar ya? Ayo kemari. Tolong aku melihat apa saja yang ada di sini. Sambil berbicara ia mulai menarik-narik pipa dan bejana yang ada di dekatnya. Melihat gelagat yang begitu, Jupiter dan Pete lantas bergegas menghampiri. Mereka sudah khawatir saja. Jangan-jangan sebentar lagi tumpukan itu buyar, sehingga markas besar ketahuan. Maaf, Bibi Matilda, kata Jupiter, tapi bahan-bahan itu semuanya tidak ada harganya. Tidak perlu repot-repot mengenainya. Tak perlu repot-repot katamu, Nyonya Jones mendengus. Coba lihat, betapa besar tumpukan ini aku ingin tahu. Di dalamnya ada apa, katanya. Mungkin semuanya ini perlu kita singkirkan, supaya ada tempat untuk barang-barang yang lebih berharga. Untung saat itu terdengar bunyi tuter mobil 3 kali berturut-turut. Truk perusahaan yang besar masuk ke pekarangan, dikemudikan oleh Conrad. Nyonya Jones berpaling ketika mendengar bunyi tuter, dan begitu ia melihat benda yang terdapat di atas truk. Dengan segera ia sudah lupa lagi pada tumpukan barang bekas yang menyembunyikan markas besar trio detektif. Aduh ampun, serunya, Titus Andronicus Jones, apalagi yang kau bawa itu? Kebanyakan dari benda-benda yang ada di atas truk merupakan barang rombengan yang biasa saja. Tapi di bagian belakang bak nampak sebuah patung. Patung rusa terbuat dan besi. Ukurannya sama dengan rusa yang sesungguhnya. Tanduknya besar bercabang-cabang. Dengus Nyonya Jones. Ya, mungkin kita bisa menjualnya lagi pada orang yang mengumpulkan benda-benda kayak begitu. Tapi kau pasti membelinya dengan harga terlampau mahal. Aku membelinya bukan untuk dijual lagi, jawab Paman Titus. Aku hendak memasangnya di luar gerbang. Paman meloncat turun dari truk, lalu merangkul istrinya. Nyonya Jones tertawa geli. Masak sudah tua masih pacaran? Tapi karenanya, kini ia sama sekali lupa bahwa ia tadi hendak memeriksa tumpukan yang menutupi markas besar. Ya ampun, katanya sambil memandang ke atas langit. Sudah waktu makan siang. Kau pasti sudah lapar, katanya pada suaminya. Kemana saja sepagi ini? Tanpa menunggu jawaban lagi, ia keluar dari kompleks penimbunan barang rombengan itu menuju rumah mungil bercat putih, yang letaknya tidak jauh dari pagar. Kalian ingin makan siang yang biasa, atau lebih baik roti sandwich saja? Serunya sambil menoleh ke arah 3 remaja yang sedari tadi sibuk bekerja terus. Sandwich saja, Bibi, balas Jupiter. Kami hendak mengadakan rapat. Oh ya, betul perkumpulan kalian, kata bibinya sambil lalu, sementara berjalan terus ke arah rumah. Jupiter pernah mengatakan padanya, mereka bertiga telah membentuk suatu perusahaan penyelidik. Tapi bibinya itu tidak begitu memperhatikan, ketika keponakannya memaparkan apa-apa saja yang akan mereka lakukan. Yang teringat olehnya cuma bahwa ketiga anak itu mendirikan semacam perkumpulan. Selain itu, ia tidak ingat lagi. Jupiter menyusul ke rumah untuk mengambil roti sandwich, sementara Pete dan Bob membantu membongkar muatan truk. Kemudian Bob menyusun daftar sementara dari semua yang diturunkan. Hans dan Conrad yang melakukan pekerjaan yang berat, tapi Conrad masih sempat bercerita pada Pete dan Bob, apa yang menyebabkan mereka agak lambat kembali. Ternyata kami tadi ke bagian kota di mana Carlos, teman kalian itu, tinggal, katanya dalam bahasa Inggris yang payah. Karena itu kami lantas mampir sebentar untuk membantu dia memperbaiki rumah. Sekarang semuanya sudah bagus. Carlos itu anak baik, pamannya sudah agak enak badannya. Senang rasanya mereka mendengar keadaan Carlos serta pamannya sudah agak mendingan. Baik Bob maupun Pete, kagum terhadap ketabahan hati Carlos. Paman Jones melihat keduanya tidak punya uang, sambung Conrad. Lalu ia bersikap seolah-olah Bibi Jones salah hitung ketika menilai bahan-bahan yang dipilih oleh Carlos. Katanya, kebanyakan $5.17. Uang itu lantas diberikannya pada Carlos. Paman Jones memang pintar, kalau dikatakannya kelebihan $5, anak itu pasti akan tahu bahwa itu hadiah. Tapi ditambah 17 sen langsung kedengarannya masuk akal. Setelah itu Conrad mengedipkan mata pada mereka. Aku membawa sesuatu untuk Jupe, sesuatu yang tidak disangka-sangka olehnya, kata orang Jerman itu. Carlos mengirim hadiah untuknya, sebentar kuambil dulu dari truk. Hadiah, Pete dan Bob berpandang-pandangan. Hadiah apa? Sementara itu Conrad sudah kembali lagi, menenteng sebuah kotak yang terbuat dari kardus. Kotak itu diikat kuat-kuat dengan tali, tutupnya sebelah atas diberi lubang-lubang. Conrad menyerahkan kotak itu pada Pete. Kata Carlos tadi, jangan dibuka di luar, kata Conrad. Di dalamnya ada surat sebagai penjelasan. Setelah itu ia kembali ke truk untuk membantu Hans dan Paman Jones menyelesaikan pembongkaran muatan. Yuk, Bob, kita masuk ke markas besar untuk membukanya, ajak Pete. Aku punya perasaan, pasti isinya sesuatu yang akan menggembirakan Jupe. Sesampai di dalam trailer, Pete langsung menutup tingkap di langit-langit yang merupakan lubang udara. Lebih baik jangan ambil resiko sama sekali, katanya sambil memutuskan tali pengikat kotak. Setelah itu diangkatnya tutup sebelah atas, dan saat itu juga dilihatnya seekor burung berukuran sedang, meringkuk di pojok kotak. Kelihatannya seperti sedang sedih, bulunya hitam, dengan paruh berwarna kuning. Hei, ini kan Blackbeard, seru Pete. Dalam kotak terletak secari kertas. Bob mengambil kertas itu, yang ada tulisannya. Dari huruf-hurufnya ia mendapat kesan bahwa penulisnya sudah berusaha keras untuk menulis serapi mungkin. Tapi hasilnya ya, begitulah. Bob membaca surat itu. Senor Jupiter yang baik hati, ini Senor Blackbeard, dia pulang waktu makan siang. Sekarang kukirimkan padamu, dia untukmu. Karena dia temanku dan kau juga temanku. Kecuali itu, aku takut laki-laki gendut datang lagi dan mencoba mencurinya. Rumah kami sekarang bagus, untuk itu aku mengucapkan banyak terima kasih padamu. Carlos Sanchez. Ketika Bob selesai membaca surat itu, burung beo yang di dalam kotak menggeraikan bulunya, lalu melompat dan bertengger di tepi kotak. Ditatapnya ujung jari Pete, seakan-akan sedang mempertimbangkan apakah daging itu enak dimakan atau tidak. Dengan cepat Pete menarik tangannya. Seenaknya saja, tukasnya. Kemarin kau sudah mencicipi daun telingaku. Aku tidak sudi kau cicipi lagi darahku. Jangan-jangan kau nanti menjelma jadi beo penghisap darah. Saat itu terdengar bunyi menggeresek di belakang mereka. Ternyata Jupiter menyusul masuk, dan ketika baru saja muncul dari bawah, kepalanya tersembul, dan ia beradu mata dengan Blackbeard yang masih bertengger di pinggir kotak. Kedua-duanya kaget, sesaat mata beradu mata, tapi kejapan mata berikutnya Blackbeard mengepakkan sayap. Aku Blackbeard si bajak laut, teriaknya dengan suara parau. Hartaku kupendam di tempat orang mati menjaganya terus. Beo itu tidak berhenti sampai di situ, tapi masih ada lagi lanjutannya.
Aku tak pernah memberi kesempatan adil bagi si tolol. Dan itu sudah pasti, teriaknya. Tentu saja burung itu menyebutkannya dalam bahasa Inggris. Dan bunyinya begini. I'm Blackbeard the Pirate. Fifth buried my treasure where a dead man guard it ever. Lalu disusul dengan, I never give a sucker an even break, and touch a lead pipe chins. Petik 2. Setelah itu Blackbeard tertawa, bunyinya tidak enak, seperti mengejek, seperti seseorang yang mengetahui suatu lelucon yang kocak, tapi ia tidak mau menceritakannya.